Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan saya Marjem, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2024. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang analisis fundamental perusahaan di sektor keuangan di Bursa Efek Jakarta. Tugas ini merupakan tugas Manajemen Portofolio dan Investasi dengan dosen pengampu Bapak Denny Edi Widodo. Latar belakang masalah. Mengapa analisis fundamental itu penting? Karena analisis fundamental merupakan pendekatan krusial untuk menilai kinerja ataupun menilai intrinsik perusahaan. Hal ini karena melibatkan pengajian laporan keuangan, struktur keuangan, kemampuan laba, dan perspektif pertumbuhan jangka panjang. Asumsinya adalah harga saham pada akhirnya akan mencerminkan kondisi yang fundamental perusahaan, kemudian menjadikannya sebagai alat vital bagi investor jangka panjang ataupun jangka menengah. Di pasar modal Indonesia, harga saham sering dipengaruhi oleh sentimen pasar dispekulasikan dengan jangka pendek. Dengan analisis fundamental, maka akan membantu memberikan pertumbuhan semu dari pertumbuhan yang akan didukung oleh fundamental yang kuat. Sehingga hal tersebut akan mengurangi bias kepuasan akibat fluktuasi. Jadi mengapa perlu belajar analisis fundamental? Ya karena ini berhubungan dengan investor. Apakah dia akan mau memutuskan untuk berinvestasi ataupun tidak dengan melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut. Sektor keuangan ataupun perbankan, asuransi, dan pembiayaan memiliki peran strategis sebagai perantara keuangan. Stabilitas sektor ini mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional. Analisis rasio seperti profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas sangat penting untuk menilai kinerja sektor ini. Sehingga dengan penelitian ini menganalisis 10 perusahaan dan sektor asuransi, perbankan, pembiayaan, dan fokus pada perbandingan kinerja dan kualifikasi perusahaan, kerugian maupun keunggulannya. Tujuannya bukan hanya untuk memprediksi harga saham jangka pendek, melainkan untuk menilai kekuatan dasar berdasarkan kinerja keuangannya. Sehingga dari 10 perusahaan ini, maka nanti kita akan mengerucut dengan 3 perusahaan manakah yang paling baik untuk investasi. Kemudian karakteristik sektor keuangan adalah saat ini adalah asuransi, perbankan, dan pembiayaan. Di sektor asuransi, fokus pada pengelolaan risiko, perlindungan keuangan, kinerja bergantung pada pengelolaan premi, klaim, dan investasi. Serta rasio penting meliputi profit, margin, solvabilitas, dan struktur modal. Stabilitas arus kas mencerminkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Kemudian untuk sektor perbankan lebih kompleks karena mengelola dana masyarakat, kinerjanya dipengaruhi oleh kualitas aset, efisiensi nasional, dan kemampuan laba dan intermediasi. Rasio utamanya adalah ROA, ROE, dan struktur permodalan, pertumbuhan kredit DPK, dan mencerminkan ekspansi bisnisnya. Kemudian untuk perusahaan pembiayaan atau multifinance adalah dengan mendukung investasi kinerja bergantung pada piutang dan manajemen risiko kredit. Tingkat pembiayaan bermasalah mempengaruhi laba dan arus kas. Analisis fundamental mempengaruhi rasio leverage dan profitabilitas serta struktur pasarnya. Sehingga tidak semua perusahaan di sektor keuangan memiliki kualitas fundamental yang setara. Artinya, analisis komprehensif diperlukan untuk mengetahui perusahaan-perusahaan mana yang terbaik kualitasnya dengan mencarikan berdasarkan rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan pertumbuhannya. Analisis fundamental sektor perusahaan asuransi dan perbankan. Pertama adalah asuransi Jaya Tanya dengan kesimpulan bahwa struktur modal sangat sehat.
Dan asuransi maksimum Graha Prada adalah mengidentifikasi sangat fluktuatif. Kemudian asuransi Ramayana adalah kinerjanya relatif stabil. Kemudian pada sektor perbankan, pertama adalah Bank MNC, perbaikan fundamental bertahap. Kemudian Bank Kapital Indonesia adalah lanjut dengan PT Bank Alo Bank Indonesia, Bank KB Indonesia, Bank Metadinane, Bank Mestika Dharma, Bank Rakyat Indonesia. Selain dari PowerPoint ini, kita juga sampaikan dalam makalah dan Google Drive lainnya, sehingga dapat kita simpulkan dalam makalah ataupun video ini. Analisis fundamental, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis fundamental perusahaan pembiayaan dan penyaringan. Sektor pembiayaan adalah relatif stabil, seperti di PT Buana Finance. Kemudian kalau evaluasi yang tersingkir adalah ASMI, ASRM, Pevin, ASDC. Dengan tersingkir karena ROA, tersingkir karena profitabilitasnya rendah, tersingkir karena labanya sedikit, dan tersingkir karena keterlambatan perputaran kas, dan tersingkir juga karena partisipasinya sangat rendah. Demikian paparan ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.